Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang pengantar psikologi sosial. Kita awali dengan mempelajari tentang pengertian psikologi sosial. Pada dasarnya, psikologi sosial ini merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang baru saja timbul atau masih baru dalam masyarakat modern. Dan psikologi sosial ini merupakan ilmu pengetahuan baru yang sebenarnya kalau di Amerika atau di luar sana ya, di negara barat, itu juga baru mulai dipelajari dan digunakan secara intensif sesudah tahun 1930-an. Dan pertama kita akan bahas tentang pengertiannya. Di sini saya memberikan dua pengertian dari Baron dan Bayern tahun 2004 dan dari Myers tahun 2002. Menurut Baron dan Bayern, psikologi sosial adalah cabang psikologi yang berupaya untuk memahami dan menjelaskan cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku individu yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Kehadiran orang lain itu dapat dirasakan secara langsung, diimajinasikan, ataupun diimplikasikan. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua hal yang pokok. Yang pertama adalah perilaku individu. Nah, perilaku individu ini dalam ilmu psikologi sosial, perilakunya bisa kita teliti berdasarkan apa? Di sini ada kehadiran orang lain. Jadi, tingkah laku individu yang biasanya dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik itu secara langsung, diimajinasikan, ataupun diimplikasikan. Jadi, individu dan kehadiran orang lain atau individu lain ini saling berhubungan. Yang kedua adalah Myers. Psikologi sosial adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari secara menyeluruh tentang hakikat dan sebab-sebab perilaku individu dalam lingkungan sosial. Nah, kalau menurut pendapat Myers di sini yang ditekankan adalah perilaku individu dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini bisa jadi adalah individu yang lain dan juga secara kolektif atau kelompok. Jadi intinya, singkatnya, psikologi sosial adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang hakikat dan bagaimana cara menjelaskan, berpikir, dan bagaimana berperilaku yang kaitannya dengan stimulus sosial. Jadi individu ini tingkah lakunya ini dipengaruhi oleh input-input yang diberikan oleh lingkungan sosialnya, baik dari individu lain, misalnya cuma satu orang saja, ataupun secara berkelompok. Psikologi sosial sebagai salah satu cabang ilmu psikologi yang paling penting memiliki beberapa tujuan keilmuan, yaitu tujuan dari psikologi sosial itu adalah untuk memahami, menjelaskan, meramalkan, memodifikasi, dan memecahkan masalah terkait dengan cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku individu yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Jadi, ilmu psikologi ini juga nanti akan ada hubungannya dengan ilmu-ilmu keilmuan lain seperti ilmu sosiologi, antropologi, dan juga ilmu komunikasi. Karena kita akan ada bersinggungan sedikit dengan ilmu-ilmu seperti itu. Dan untuk batasan dan ruang lingkupnya, psikologi sosial ini mempelajari perilaku manusia, bukan perilaku hewan, karena hewan tidak mempunyai interaksi seperti yang ada pada manusia, dan mereka juga tidak punya norma, tidak punya nilai-nilai seperti itu. Dan perilaku itu haruslah yang teramati dan terukur. Misalnya aktivitas motorik seperti meloncat, berlari. Bisa juga hal-hal yang kecil seperti gesture, mengangkat alis, melirik, intonasi, ataupun berbicara dan juga menulis. Dan sebagai konsekuensi dari objek studi yang teramati dan terukur, psikologi sosialnya juga harus bisa diverifikasi secara publik ataupun oleh siapa saja berdasarkan perspektif teori-teori dan juga latar belakang budaya dan interpretasi pandiri. Ini lebih ke metode penelitian, nanti kalian akan pelajari di semester yang lebih atas. Psikologi sosial ini tidak mempelajari perilaku yang tidak kasat mata dan tidak terukur seperti keimanan, kejujuran, sifat culas atau curang, berjiwa besar, berideologi, misalnya berideologi Pancasila dan sebagainya. Tapi hal-hal tidak kasat mata atau hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang abstrak yang bisa diukur
yang bisa dipelajari melalui psikologi sosial ini adalah seperti perasaan, pikiran, kepercayaan, sikap, niat, minat, tujuan, harapan yang bisa diukur dan bisa disimpulkan dari perilaku yang kasat mata. Jadi itu bisa kita lihat misalnya minat kita itu akan menunjukkan kita sukanya kemana, tujuan, sikap itu nanti kita juga bisa dilihat bagaimana sikap kita ketika melihat orang yang kesusahan, apakah kita akan menolong walaupun orang lain tidak menolong, ataukah kita menolong karena ikut-ikutan. Nah, itu nanti bisa diukur melalui ilmu psikologi sosial. Dan seperti yang sudah kita bahas, berarti psikologi sosial ini menghubungkan aspek-aspek psikologi dari perilaku sosial dengan proses yang terstruktur dan strukturnya ini berbentuk struktur kognitif yang lebih mendasar. Dan ilmu ini juga terkait dengan sosiologi, antropologi, budaya, linguistik, psikologi kognitif, dan neuroscience. Ini nanti bahasanya sangat luas karena berhubungan dengan ilmu sosial ini sangat tidak terbatas hanya ilmu psikologi, hanya ilmu sosiologi, antropologi, dan seterusnya. Tapi karena jangkauannya ini luas, maka bisa terkoneksi dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Tapi untuk singkatnya, batasan dan ruang lingkup dari psikologi sosialnya adalah tingkah laku manusia yang bisa terukur dengan kaitannya lingkungan sosial yang ada di sekitar individu tersebut. Berikut ini adalah gambaran sejarah singkat dari psikologi sosial di negara barat. Dimulai pada tahun 1897, diawali dengan adanya penelitian oleh Triplett. Eksperimen ini berada dalam bidang psikologi sosial yang pertama. Yang maksud dari penelitian pada tahun ini adalah tentang kecepatan pengendara sepeda yang dengan hadirnya pengendara sepeda motor lain di depannya, kemudian pengendara ini menambahkan kecepatan. Jadi di sini ternyata dibuktikan bahwa tingkat kecepatan bersepeda dari individu A ini dipengaruhi oleh kehadiran pengendara yang ada di depannya. Jadi kayak semacam ada stimulasi yang pengen ikut mendahului seperti itu. Lalu tahun 1908 terdapat buku pertama tentang psikologi sosial yang secara bersama-sama dikeluarkan oleh McDougall dan juga Ross. Untuk buku dari McDougall ini menekankan pada peranan insting dalam tingkah laku sosial, sedangkan untuk buku Ross ini lebih pada peranan tingkah laku sosial. Lalu selanjutnya tahun 1921 di sini terbit jurnal dari ilmu psikologi sosial yaitu The Journal of Abnormal and Social Psychology yang banyak memuat laporan penelitian di lapangan. Pada tahun 1965, jurnal ini dipisahkan ke dalam jurnal yang berbeda yaitu Journal of Abnormal Psychology dan Journal of Personality and Social Psychology. Lalu pada tahun 1920-an sampai 1950 dalam periode ini terdapat penekanan yang diletakkan pada pengukuran sikap dalam psikologi sosial dan tokoh-tokoh yang mengembangkan validitas skala reliabilitas ya untuk mengukur sikap ini adalah ada Bogardus, ada Thurstone, ada Likert, Gutzman, dan juga selama periode ini Moreno juga mengembangkan teknik sosiometri untuk mengukur ketertarikan. Nah, ini juga nanti akan kalian pelajari di semester selanjutnya. Untuk fokusnya dari semester ini adalah untuk tentang psikologi sosial yang jilid 1 ya. Yang selanjutnya pada tahun 1945 di sini Lewin, salah satu tokoh dalam psikologi sosial, Lewin mendirikan pusat riset untuk dinamika kelompok di Institut Pusat Teknologi Massachusetts. Pendirian ini berarti bahwa pendekatan eksperimental dalam psikologi sosial. Banyak tokoh-tokoh senior dalam psikologi sosial sekarang ini yang memulai pekerjaan mereka dengan Lewin di pusat riset ini. Jadi setelah Lewin meninggal tahun 1947, pusat riset ini berpindah tempat, yaitu di Universitas Michigan.
Lalu pada akhir 1950-an dan 1960-an, selama periode ini psikologi sosial sudah tumbuh secara aktif di program gelar dalam psikologi mulai dari sebagian besar universitas. Jadi sudah mulai meluas. Sedangkan untuk sejarah di psikologi sosial di Indonesia itu sendiri akan kita bahas di slide selanjutnya. Untuk sejarah psikologi sosial di Indonesia ini ternyata juga mengikuti perkembangan dari negara barat. Ketika negara barat itu baru akhir 1950-an dan 1960-an ini baru berkembang secara pesat dan aktif di berbagai universitas besar. Di Indonesia sendiri dimulai sekitar tahun 1967 dengan adanya mata kuliah psikologi sosial di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dan pada tahun 1970-an di sini ditemukan atau telah ditulis disertasi dari mahasiswa psikologi yaitu Sarlito Wirawan Sarwono tentang dinamika mahasiswa yang terjadi di Indonesia. Dan selanjutnya adalah penelitian tentang kondisi di Indonesia yang berbagai macam atau beragam yang menjadi salah satu fokus penelitian dari Suarsih Warnain. Yang mana penelitian ini pada waktu itu cukup gempar karena meneliti tentang stereotip dari etnis-etnis yang ada di Indonesia. Dan setelah tahun 1978 itu psikologi sosial sudah mulai aktif di berbagai macam universitas dan juga sudah dibuka program gelar dalam psikologi yang sudah mulai diberlakukan dalam universitas-universitas lain di Indonesia. Untuk hubungan psikologi sosial dengan disiplin ilmu antropologi dan sosiologi, ini sama-sama mempelajari tentang manusia. Hanya saja, untuk ilmu antropologi ini mempelajari manusia sebagai suatu keseluruhan. Jadi objek materi dari antropologi adalah umat manusia dan objek formalnya adalah tentang produk-produk budaya umat manusia. Antropologi ini mencoba menerangkan hakikat perilaku manusia dengan menggali nilai-nilai yang terkandung di dalam kebudayaan dari berbagai suku budaya dan suku bangsa di dunia. Karena manusia tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungan budayanya, maka antropologi ini penting sekali untuk ilmu psikologi sosial. Berbeda dari ilmu antropologi, ilmu sosiologi mempelajari tingkah laku manusia sebagai bagian dari lingkungan yang terbatas seperti keluarga, desa, masyarakat di suatu wilayah tertentu, dan sebagainya. Karena setiap manusia ini selalu terkait dengan lingkungan masyarakat tertentu, maka pengaruh sosiologi juga sangat besar di dalam psikologi sosial. Jadi peran dari antropologi dan sosiologi dalam psikologi sosial diantaranya adalah untuk mengurangi atau setidaknya menjelaskan bias atau penyimpangan yang terdapat di dalam hasil penelitian psikologi sosial sebagai akibat dari pengaruh kebudayaan atau kondisi masyarakat di sekitar manusia yang sedang diteliti. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sasaran penelitian ilmu psikologi sosial itu sendiri adalah tingkah laku manusia sebagai individu di dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Jadi inilah yang membedakan ilmu psikologi sosial dari antropologi dan sosiologi yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai bagian dari masyarakatnya. Sedangkan kalau psikologi sosial fokusnya adalah tingkah laku manusia sebagai individu dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Dari perbedaan objek material antara psikologi sosial, antropologi, serta sosiologi, kita dapat implikasikan bahwa di dalam bentuk perbedaan objek formal dan metodologi yang digunakan dalam ilmu-ilmu tersebut, jika antropologi dan sosiologi ini mengutamakan cara pendekatan deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan gejala dari gejala-gejala yang dipelajari. Jadi menjelaskan dan menguraikan apa yang sedang diteliti. Dan umumnya tidak melakukan generalisasi atau tindakan untuk menyatakan bahwa hal itu umum atau general. Sedangkan untuk psikologi sosial ini biasanya menggunakan metode eksperimental, yaitu metode di mana suatu gejala diamati dalam kondisi yang dikontrol atau faktor-faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap timbulnya gejala yang dikendalikan oleh peneliti. Jadi peneliti ini membuat suatu situasi yang terkontrol. Memang sudah
dibikin sedemikian rupa. Jadi, berdasarkan pengamatan-pengamatan dalam kondisi yang terkontrol ini, peneliti bisa buat formula-formula atau rumus-rumus ataupun hukum-hukum yang bisa dinyatakan berlaku secara umum. Jadi, itu adalah hubungan antara psikologi sosial dengan antropologi dan sosiologi. Kalau kita membicarakan tentang psikologi, tentu saja susah untuk kalau dipisahkan dengan ilmu komunikasi. Karena komunikasi ini adalah salah satu penghubung dalam hal mentransfer ide-ide kepada pihak lain, sehingga bisa merubah arah pandang seseorang terhadap suatu hal. Contoh gampangnya saja, ilmu komunikasi ini misalnya dalam suatu pertunjukan sirkus yang lagi terkenal, di dalam alam bawah sadar audiens, di situ dibawa masuk ke dalam dimensi yang dibawa oleh pemain sirkus. Jadi mengikuti apa yang dikatakan oleh pemain sirkus tersebut, sehingga penonton mengikuti apa yang menjadi perintah dari pemain sirkus tersebut. Misalnya ketika diminta untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam atraksi sulap, kemudian penonton ikut, salah satunya menjadi sukarelawan, atau ketika diminta untuk berdiri atau bertepuk tangan. Nah, itu mengikuti dari instruksi. Jadi kesamaan persepsi yang dibangun melalui indera-indera otak karena ada instruksi atau sugesti dari pemain sirkus, kemudian penontonnya ikut mengolah informasi tersebut, kemudian mengubah tingkah lakunya yang tadinya duduk, kemudian ikut berpartisipasi seperti berdiri, bertepuk tangan, dan seterusnya. Dan untuk hal kaitannya dengan komunikasi, seperti menyampaikan masukan tertentu atau input tidak bisa lepas dari gaya bahasa atau karakter dari seseorang individu dalam berbicara, seperti intonasi, kecepatan, bagaimana dia berbicara, itu juga menunjukkan karakter seseorang. Nah, karakter-karakter seperti ini dekat kaitannya dengan ilmu psikologi, atau faktor psikologi seseorang ini bisa dipengaruhi ataupun sangat mempengaruhi bagaimana individu ini bertingkah laku ataupun ketika bersosialisasi dengan orang lain. Kalau misalnya dalam berkomunikasi dia menggunakan nada yang keras, mungkin itu juga akan memberikan dampak yang berbeda ketika dia berbicara dengan halus. Itu akan memberikan efek yang berbeda kepada teman bicaranya. Jadi, ilmu komunikasi dan ilmu psikologi, terutama psikologi sosial, ini sangat dekat. Sebagai penutup, di sini saya berikan sedikit kilasan tentang metodologi penelitian di psikologi sosial. Jadi untuk ilmu psikologi itu sendiri sebenarnya hampir sama dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi tentu saja kita harus mempelajari tentang ilmu-ilmu atau teori-teori tentang metodologi penelitian. Seperti bisa diawali dengan mempelajari tentang penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif, di mana kalau yang kualitatif ini lebih ke deskriptif, ya, mendeskripsikan suatu gejala. Sedangkan untuk kuantitatif nanti akan ada semacam penghitungan menggunakan beberapa skala. Selain itu, untuk penelitian itu sendiri bisa dilakukan menggunakan beberapa metode seperti metode observasi, wawancara, kuesioner, bisa juga metode kualitatif atau kuantitatif dengan sampel acak, sampel non acak, ataupun studi kasus. Kalau untuk sampel acak tidak ada, misalnya saya mau meneliti si A, itu berarti non acak. Kita secara langsung kita memilih objek tertentu. Sedangkan kalau sampel acak ini tidak ada yang membatasi atau limitasinya. Lalu terdapat etika penelitian untuk melaksanakan penelitian dalam psikologi sosial, yaitu tidak boleh membahayakan secara fisik, jadi tidak bisa memberikan suatu dampak yang merugikan terhadap partisipan, dan juga menghindari pelanggaran adat, kebiasaan, kepercayaan, ataupun agama setempat. Jadi misalnya, kalau tidak boleh menggunakan baju merah di suatu adat istiadat tertentu, jadi kita tidak boleh menggunakan baju merah sebagai salah satu objek, karena itu akan melanggar dari adat istiadat yang ada. Itu nanti akan menimbulkan, misalnya bisa membuat orang di situ tersinggung. Jadi kita jangan melanggar adat istiadat ataupun agama yang ada. Lalu hormati HAM. Jadi jangan melanggar hak asasi manusia, termasuk juga hak-hak asasi anak dan juga
hak asasi sebagai perempuan. Dan berhati-hati dalam menggunakan desepsi. Desepsi ini adalah tindakan untuk membuat seseorang ini percaya pada sesuatu hal yang sebenarnya tidak benar atau suatu lingkungan yang simulasi ya, tidak nyata. Jadi perlu digunakan informed consent atau menggunakan pernyataan sukarela dari subjek yang diteliti dan sudah melaksanakan klarifikasi bahwa eksperimen itu hanyalah pura-pura atau disebut dengan debriefing untuk meredakan emosi negatif yang timbul pada subjek ketika menjalankan sebagai objek penelitian. Walaupun begitu, seperti ada teori, bukan teori ya, seperti contohnya penelitian klasik dari Robert Milgram, nanti kalian bisa cari. Untuk penelitian dari Milgram ini sudah tidak boleh dilakukan karena pada waktu itu masih menimbulkan banyak protes dari pihak-pihak karena dianggap melanggar hak asasi manusia, sehingga untuk mereplikasi eksperimen dari Milgram pada saat ini sudah tidak diperbolehkan. Jadi apa sih sebenarnya penelitian dari Robert Milgram ini? Sebenarnya singkatnya dia ini membuat suatu penelitian di mana di dalam penelitian itu sukarelawan ini diberikan instruksi untuk memberikan kejutan listrik kepada orang yang ada di sebelahnya. Sedangkan orang yang seharusnya diberikan kejutan listrik ini adalah asisten dari Robert Milgram. Jadi sebenarnya tidak ada kejutan listrik di sini. Nah, Robert Milgram kemudian memberikan instruksi kepada partisipan untuk memberikan kejutan listrik jika asistennya ini memberikan jawaban yang salah. Jadi semakin salah, maka kejutan listriknya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Jadi walaupun partisipannya ini menunjukkan tindakan yang takut ataupun merasa kasihan dan sebagainya, dan walaupun asistennya ini berpura-pura menjerit ataupun kesakitan ketika diberikan kejutan listrik, partisipan ini tetap mengikuti perintah dari Milgram. Nah, di sini kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa manusia atau partisipan ini ya, kita secara keseluruhan ini sebenarnya walaupun melakukan tindakan yang menyakiti orang lain, ternyata tetap mengikuti perintah walaupun perintahnya ini dari orang yang otoritasnya itu tidak besar, bukan seperti presiden ataupun seperti pemimpin suatu organisasi yang tinggi seperti misalnya di TNI ataupun di Polri, dan beliau ini cuma sekedar peneliti saja, tapi orang-orang ini tetap ikut, tetap mengikuti instruksinya walaupun mereka mendengar orang di sebelahnya ini teriak-teriak, menangis, kesakitan dan minta untuk berhenti. Tapi ketika diminta untuk menambahkan kejutan listrik yang lebih tinggi lagi, mereka tetap mengikutinya. Nah, ini adalah salah satu penelitian yang cukup mengejutkan bahwa orang bisa mengikuti perintah untuk menyakiti orang lain walaupun dari skala kecil dan juga sampai skala besar. Nah, karena itulah penelitian ini sudah tidak diperbolehkan untuk dilakukan kembali. Cukup sekian untuk materi hari ini, kita lanjutkan ke diskusi di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.